Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutaken ngaji fikih saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge hajat kita sedaya mugi-mugi digampilaken urusane kalian Allah. Diberikan panjang umur dan diberikan kesehatan dan rezeki yang halal, yang banyak dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini gak nganggur ngaji kok kanggo kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul jamaati utawi iki iku nerangaken salat jamaah. Sholatul jamaati utawi sholat jamaah iku fardu kifayah alar rijali ing atase pira-pira wong lanang al muqimina kang padha mukim kabeh fis shalawatil khamsi ing dalem pira-pira salat kang 5 wa fardu ainin dan fardu ain fil jum'ati ing dalem salat Jum'ah. Ini hukumnya salat jamaah. Ada beberapa pendapat tentang salat jamaah, hukumnya salat jamaah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Bahkan ada yang lebih ini lagi fardu ain ya. Tetapi jumhur ulama, kesepakatan ulama mazhab Syafi'iyah itu mengatakan sunnah muakkad ya. Dalam kitab ini fardu kifayah. Fardu kifayah niku napa? Fardu kifayah nih. Napa fardu kifayah nih? Fardu kifayah nih napa? Fardu ini kinten pinten? Kalih. Ulang-ulang ae. Fardu ini kinten pinten? Kalih. Napa mawon? Ain dan fardu kifayah. Ini fardu ain niku napa? Kewajiban pribadi, kewajiban pribadi tidak boleh diwakilkan. Kalau fardu kifayah, kewajiban bersama. Wajiban bersama itu kalau sudah ada yang melakukan satu orang tetap, maka hukumnya, maka tidak berdosa yang lainnya jika tidak melaksanakan, tidak mengerjakannya. Tetapi hakikatnya fardu ain maupun fardu kifayah itu sama, ya, kewajiban masing-masing orang. Ya. Contoh kalau semua orang yang ada di sini ini semua mengatakan fardu kifayah kena diwakil nih. Ya. Kira-kira iso dilakoni napa mboten? Sok siwalan iki, mantun Pak Slamet adzan, Allahu Akbar. Kabeh nang nggone dhuwure turone dhewe-dhewe wae fardu kifayah, diwakili karo Pak Takmir. Pak Takmire yang ngomong ngono, sik
gegerku sik loro iki. Mesti Cak Malik berangkat iki, mesti Cak Malik. Oh ya fardu kifayah lah, ya diwakili Cak Malik aku ya wis gak dosa. Pak Malik ya ngono. Wetenge gak enak. Wis gak iso budal telat aku. Kabeh ngomong ngono, kira-kira ana jamaah napa mboten? Mboten enten. Walane fardu ain, fardu kifayah itu sama. Semuanya wajib, merasa wajib untuk terpanggil. Nah, tetapi kalau fardu ain itu ya harus sampai dilaksanakan bersama, benar-benar dilaksanakan. Tapi kalau fardu kifayah itu satu saja yang sudah melaksanakan di satu tempat yang mendapatkan kewajiban itu, maka yang lainnya pun tidak gugur dari kewajiban itu. Itu fardu kifayah. Nanti kita lihat hadis-hadisnya di kitab Bulughul Maram banyak ya. Bahkan Nabi itu pernah punya keinginan. Punya keinginan udah dibakar saja. Ya. Rumahnya orang-orang itu kalau memang tidak mau jamaah sampai begitu. Ini khusus bagi orang laki-laki yang mukim ya. Bagi laki-laki yang mukim. Kalau bagi perempuan, Pak. Bagi perempuan itu sama saja. Memang di dalam hadis itu dikatakan jangan melarang orang perempuan ke masjid, walaupun sholatnya afdol di rumah, sholat wajibnya afdolnya di rumah. Oh berarti nek ngono gak usah nang masjid Pak, keliru. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari situasi dan kondisi di Arab, ya, situasi kondisi di Arab yang memunculkan hukum dari hadis Nabi itu adalah kondisi di Arab niku benten kali siwalan kerto. Ya. Panjenengan sholat jamaah ini tenggone mriko, pundi kelurahan mriko, karena oma belas. Mriki teng siwalan teng kelurahan karena oma belas. Terus mari ngono kondisine sepi. Kira-kira aman apa mboten? Nah, niku mboten aman. Tapi kalau di Siwalan Kerto sampean sliwar-sliwer ana kene masih jam 1, jam 2, kira-kira aman apa mboten? Aman. Ya, jadi kalau aman berarti lebih baik jamaah. Kenapa? Karena yang penting faktor faktor yang mengakibatkan kita itu lebih baik di rumah. Contoh keamanan juga masih terjamin, terus kemudian di masjid itu juga memang niatnya ibadah, bukan niatnya yang lainnya, bukan niatnya ngerumpi, bukan niatnya apapun, maka ya lebih baik berjamaah ya, di masjid. Lah, kalau laki-laki sholat 5 waktu itu lebih baik berjamaah di masjid. Tidak bisa Pak, saya tidak bisa Pak. Ya minimal karena tidak bisa sudah diwakili Mas Zaki, maka di rumah didirikan sholat jamaah. Sebab Nabi Muhammad niku nate sholat piyambakan napa mboten? Mesti mboten nate. Nabi Muhammad niku sholat mesti berjamaah. Fardu kifayatin ala rijalil muqimina, yang mukim ya. Wa fardu ainin fil jum'ati, dan fardu ain untuk sholat Jum'ah. Fardu ain untuk sholat Jum'ah. Ma yushtaratu, ma utawi barang yushtaratu kang den syarataken apa ma'alal makmumi ngatasi makmum. Syarat-syarat jadi makmum. Nomor setunggal ayyan wiyal iqtida'a. Yen to niat sapa makmum al iqtida'a ing manut. Jadi makmum itu ya niate ya dadi makmum. Ojo niat dadi makmum mari ngono kaya imam. Napa? Disi ya. Disi.
Allah yataqaddama yen to ora kemajon apa makmum ya. Yen to ora dingini ya, kemajon ala imamihi ing atase imami makmum fil makani ing dalem panggonane. Berkenaan dengan tempat maka ndak boleh makmumnya berada lebih depan daripada makmumnya. Ukurane napa? Ukurane niki dengkule ya. Ukurane dengkule nek pas lungguh niku ya. Kira-kira luwih dawa ndi. Ya. Lho Pak, nek teng nggone niku Mekah niku Pak, imam kali makmum dep-depan. Imam kali makmum dep-depan. Kecuali kalau di Mekah, karena menghadapnya dalam menghadap ke kiblat, jadi muteri, jadi imam karo makmum bisa janjian, halo, dep-depan. Ayya'lama binti qalati ayya'lama yen to weruh sapa makmum binti qalati kelawan ngolah ngaliye ayo binti qalatil imamihi kelawan ngolah ngaliye imami walau biwasitotin senajan kelawan lantaran. Jadi makmum itu harus tahu napa niki? Ngolah ngaliye imam. Ro rukuke, ro sujude, ro ngadege. Walau biwasitotin senajan kelawan lantaran. Artine, Pak, kula teng wingking mriku Pak, gak ketok imame, Pak. Jadi panjenengan kudu ketok makmum ngarepe panjenengan, ketok ngarepe sampai ketok imam. Nah, yang dimaksud dengan biwasitotin dengan lantaran itu ya. Harus tahu. Ayyak rubah yen to marek apa makmum minhu maring imam fi ghairil masjidi ing dalem liyane masjid. Kalau berjamaah di luar masjid maka berdekatan antara imam dengan makmumnya ya. Jangan jauh-jauhan. Tapi kalau masjid ya boleh jauh-jauhan asal itu tadi harus bersambung sampai kepada makmum yang terakhir, Allah yahula bainahuma hailun. Allah yahula yanto orang ngaling-ngalingi. Bainahuma antara mene imam lan makmum opo hailun perkara kang ngaling-ngalingi. Tidak boleh ada yang menghalang-halangi antara antara jamaah dengan panjenengan. Misalnya jamaah salat riyaya teng mriki. Terus mantun ngoten panjenengan mager kali ya. Mager gak gelem mudhun. Terus aku kan kerungu Pak teng mriko. Busuweko mriko misalkan. Salatene nek kene gak sampai tutuk dalan ngono. Kula kan kepireng Pak enten saloni soalnya. Tapi gak nyambung nek kene. Nah, niku mboten asal. Kenapa? Karena sudah terhalangi. Terus malih misal terhalang oleh jalan. Jamaah mriki terus jalan niku sik difungsikan. Terus kemudian yang di sana di sebelah timurnya ada sholatan. Pak Hamim, terus Pak Roji, terus sampai ke belakang. Tapi jalan ini difungsikan untuk jalan. Nah itu namanya hail. Ya, berarti tidak nyambung lagi dengan masjid. Agar tetap bisa terus ke sana, ya harus disambungkan.
alla yasbiqahu yen to ora dingini sapa makmum ing imam au yata'akhkhara utawa ngakhiri ngereni sapa makmum anhu saking imam biruknainin kelawan rong rakaat fi'liyaini kang bangsa fi'liyah kang bangsa penggawe bila udhrin kelawan tanpa udzur. Ndak boleh mendahului imam dan ndak boleh mengakhiri atau ngereni imam sampai dua rukun fi'liyah. Jenengan tas emut rukune salat enten pinten? Seiling ya, pinten? 14. 14 niku nek di pondo-pondo dados pinten? Ngerti di pondo-pondo? Ada kelompok-kelompokan, nek dikelompokkan dari 14 niku dibagi dadi pinten? 3 napa mawon? Qalbiyah. Nomor kali qauliyah. Nomor 3 fi'liyah. Nomor si qalbiyah. Napa artine qalbiyah? Bangsa ati, bangsa ati. Napa rukun salat bangsa qalbiyah? Niat di dalam hati. Nomor kali qauliyah. Napa artine qaul? Perkataan. Napa mawon sing perkataan? Takbiratul ihram. Terus napa malih? Fatihah. Terus pokoknya sing bangsa pengucap, sing diucapno iku namanya qauliyah. Ini Allahu Akbar, tapi meneng Fatihah diwaca ngene jero ati, bener napa salah? Salah. Wong sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus yuk sampean aku gak krungu aku sampean maca usolli fardhol asri. Bener napa salah? Nen? Usolli niku teng pundi? Teng ati. Jadi gak usah nyala-nyalano, sampean gak pakai usolli. Usolli ku sing jelas usolli. Usolli niku teng jero ati. Cuma kita, golongan kita itu agar hati-hati memang dibaca. Itu untuk kebaikan kita biar ndak lupa. Ya, usolli fardhu itu ndak wajib. Yang wajib itu ketika angkat tangan, apa? Ketika takbiratul ihram, atine muni. Loh, kok ngono? Karena rukun apa? Rukun qalbiyah. Sing terakhir rukun fi'liyah. Napa rukun fi'liyah? Bangsane gerakan. Ndak boleh kita ini telat lebih dari 2 gerakan wajib. 2 gerakan wajib. Kalau kita telat dari imam dari 2 gerakan wajib, maka itu hukumnya mufarokoh. Mufarokoh ini apa? Berarti wis misah dari jamaah. Misah dari jamaah sudah tidak jamaah lagi. Allah yasbiqa. Saya ulangi. Fi'liyah. Fi'liyah apa mawon fi'liyah niku? Ruko terus tidak. Terus sujud. Imame sujud sampean sik ruku. Berarti ya wis iku sampean. Wis napa niki? Mufaroqah ya. Allah yasbiqa yen to ora dingini. Sampun. Ayyuwafiqahu yen to nyocoki sapa makmum ing imam fi sunanin ing dalem pira-pira perkara sunnah tafhusu kang ala apa al mukhalafatu nulayanine
fiha ing dalam sunan kat tasyahudil awwali kaya tasyahud kang awal wa sujudis sahwi lan sujud sahwi. Kudu nyocoki apa yang dilakukan oleh imam. Kudu nyocoki apa yang dilakukan oleh imam. Misal, seandainya tidak diikuti maka jadi kelihatan jelek. Kelihatan jelek lu. Kok ngono salate? Jare jamaah lah kok dewe-dewe. Misal imame yakin mestine iki rakaat ketiga langsung berdiri. Ya. Makmume yakin nek waktune rakaat kedua sehingga tahiyat awal. Imame terus nomam kon wis kon kan yakin ngadeg. Aku yakin ku longgo, makmume longgo, imame ngadeg. Kira-kira elek napa api? Padahal seandainya tahiyat awal tadi itu ditinggalkan, itu membatalkan salat napa mboten? Mboten. Napa o? Sunnah. Ya wis melok ae imam. Odo kali imame wis ngono terus mari ngono karena merasa salah terus imame sujud sahwi, aku gak salah kok. Aku ngenteni imam mari sujud sahwi terus salam melok bareng salam. Loh, kan elek akhirnya. Itu yang dimaksud dengan meninggal tidak nyamai itu ya. Hal-hal yang sunnah karena merasa bener dhewe. Nek kon sik merasa bener dhewe ya aja dadi makmum kono dadi ya imam ya. Jadi imam itu untuk dinut ya. Allah ya'taqida yen to ora nekotaken sapa makmum wujubal i'adati ing dalem wajibe baleni alal imami wujubal i'adati ing wajibe baleni salat alal imami ing atase imam. Terakhir tidak berkeyakinan bahwa wis tak baleni maneh salatku karena imami ngene. Berarti masih ada keraguan. Masih ada keraguan dengan imamnya. Kalau seperti itu nanti imam yang seperti ini itu bisa berhukum makruh ataupun lebih baik tidak menjadi makmum sampean ya. Man tasihhul qudwatu bihim. Man utawi iku wong tasihhu kang sah apa al qudwatu manut bihim kelawan man. Ya. Siapa yang yang sah untuk kita ikuti untuk menjadi imam. Tasihhul qudwatu bikulli man tasihhu sholatuhu. Tasihhul qudwatu sah apa manut. Tasihhu sah apa al-qudwatu manut bikulli man kelawan saben-saben wong. Tasihhu kang sah apa sholatuhu sholate wong illar rajula bil unsa kejaba wong lanang kelawan wong wadon. Wal qari'a bil ummi lan wong kang bagus wacanane kelawan wong kang bodho. Nah, jadi aturannya makmum dengan imam. Kalau imamnya laki-laki, itu bisa ngimami perempuan, bisa ngimami laki-laki, bisa ngimami bencong. Nah, ini aturan, bencong. Bencong itu benten kali wong lanang sing dipacai wong wedok lho ya. Ada dalam fikih itu orang yang punya 2 alat kelamin. Istilahnya dari dalam kitab itu boko purus. Ada punya 2 alat kelamin, itu namanya orang bencong beneran. Ini teng mriki-mriki niku benconge gak. Lanang sing dipacai wong wadon, ya, benten. Itu wong lanang isok ngimami wong lanang, isok ngimami wong bencong, isok ngimami wong wedok. Nomor kali wong bencong. Bencong isok ngimami padha benconge, isok ngimami wong wadon, gak oleh ngimami wong lanang. Wong wadon isok ngimami padha wong wadone, gak isok ngimami wong lanang.
Niku. Pak, enten niku Pak, enten aturan baru Pak, enten aturan baru. Mene khutbah Jumat wong wedok. Kepireng panjenengan. Ya wis ana ae ngene-ngene iki wis ana ae. Wis gak usah melok sing aneh-aneh ngono iku lah. Gak usah melok sing aneh-aneh. Koyok-koyok bener. Wis ngene iki. Tahun-tahun terakhir napa? Zaman-zaman akhir itu ya wis banyak godaan-godaan koyok-koyok bener ya, koyok-koyok bener. Ya, nek kula mastani ya koyok dajjal kan mempengaruhi orang. Mengaruhi orang koyok bener, nek dileboni temen ternyata salah. Wis gak usah melok sing enggak, melok sing wis ana ae. Ya. Nggo iso-iso imami perempuan, makmume wedok ya. Mazhab sapa? Mazhabku dhewe ngene. Itu urutannya jadi imam. Terus yang kedua adalah siapa Pak yang jadi imam itu? Yang diprioritaskan, itu adalah orang yang bacaannya benar dulu. Ya. Bacaan benar itu apa? Ya bukan berarti harus pinter kiroah. Bacaan benar dari sisi apa? Makhorijul hurufnya, tajwidnya, cetoy, artinya gak pelat, itu didahulukan. Bila dibanding yang imamnya yang napa niki imame bacaannya gak tepat dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kalau ndak ada Pak, yang lebih banyak faham tentang sunnah. Artinya lebih banyak paham tentang ilmu agama. Yang ketiga Pak, kalau ndak ada itu semua Pak, baru. Napa nih yang paling tua. Yang paling tua, terus berikutnya Pak, yang ada itu, yang paling tua itu orang ini Pak, orang dari luar Pak, artinya pendatang. Yang didahulukan antara pendatang dengan orang mukim itu adalah orang mukim. Ya, orang mukim didahulukan, Jadi itu urutan daripada siapa yang ngimami, ya, siapa yang harus ngimami kita. Bon, 2 bab niku mawon. Enten pertanyaan. Nggih. Nek makmum, nggih, makmume gak ketok Pak. Terus pundi Pak? Makmume gak ketok. Bon, ni nggih makmum gak ketok. Makmum buta. Ya. Makmum buta. Ya makmum buta. Minimal kudu ngerti napa? Krungu suarane imam sehingga mengerti ininya. Tapi kalau wis krungu Pak, tapi gak nyocoki Pak. Sami Allahu liman hamidah wis krungu ya. Mari ngono kan gak patek krungu maneh Pak. Pada waktu sujud Pak, dhek gak krungu Pak. Terus takbir berikutnya pas lungguh dhek baru krungu, baru sujud dan lain sebagainya. Nah, itu kan pengecualian karena ada uzur tidak lihat tadi itu tidak sampai kita membatalkan sholatnya. Ya. Jadi pertanyaan itu aneh-aneh. Gembon. Jadi kalau kita baca tadi itu, Pak, terus pundi Pak ngeten. Napa niku ada itu. Jadi terawih melok Masjidil Haram. Jam pinten? Jam 2 ya, jam 12 ya, jam 12 ya. Jam 12 ikut terawih Masjidil Haram, imame napa? TV. Kan ketinggal, kan kepireng. Berarti boleh kan Pak? Kan ketok aku Pak, ketok imame gerak, ruku dan lain sebagainya. Asal napa mboten? Ada di sini tadi itu harus satu lokasi. Nek oleh koyok ngono, ya apa? Nek salat subuhne melok aku mang salat subuh nang gone
melok imam Masjidil Haram. Jam pinten subuhne? Jam 5 ditambah 4. Iya jam 9. Soalnya sampean mari begadang tang ini jam 9 nyetel. Nyetel TV ae lah. Aku tak melok salat nek gone Mekah. Karena beda tempat, beda tempat sehingga ya sudah hilang, enggak boleh. Ya sama dengan itu, artinya apa? Satu disyaratkan untuk bisa melihat, bisa mendengar, terus yang kedua harus satu tempat. Kalau memang ada hal-hal yang jadi apa namanya, jadi uzurnya, ya, seperti orang yang tidak bisa melihat, terus akhirnya tidak nyocoki, itu mungkin ya masih dimakfu, sebab apa? Ada uzurnya. Ada uzurnya. Tetapi ya tetap harus berupaya untuk nyocoki makmumi, nyocoki imami ya. Mungkin ngoten soalnya pertanyaannya aneh. Mungkin panjenengan tanggal takkan malih teng sing luwih pinter. Nggih, monggo. Nggih. Dalam sholat suruk dikerjakan di rumah. Nggih. Saya nomor monggo ning. Oke. Insyaallah matur nuwun. Pancene jamaah Siwalan Kerton jamaah Al Hidayah wong pinter-pinter mane. Nek ngekei pengajian kok kene kudu siap temenan ya. Kudu pinter temenan. Nomor pertama, salat suruk teng nggone griya, Pak. Salat suruk ya di rumah, Pak. Terus pundi, Pak? Angsal napa mboten, Pak? Nen? Boleh. Napa? Tidak boleh. Napa kok mboten angsal? Harus diam di masjid. Nah. Lih, panjenengan niku jamaah teng pundi ya? Teng jamaah teng masjid, mari ngono kok suruke nang omah ngoten lah. Suruke nang omah. Kula kinten jamaah nang omah, Pak salat subuh Pak kali istri kula Pak tak terusno sampai suruk terus salat suruk no omah. Tak kira ngono ya. Nah. Jadi memang kalau setahu saya salat jamaah terus dilanjut diteruskan sampai menunggu sholat syuruk ya. Nah, kalau sudah lepas itu kan berarti sudah tidak berkelanjutan ya. Memang yang lebih apa namanya yang dimaksud sholat syuruk itu ngoten dilanjutkan ya. Dilanjut lah nek nang gone omah kan ya wis masak-masak sik Pak engko mari ngono sholat syuruk kan pun benten malih ya, pun benten malih. Terus nomor kali, Pak? Oh, imamnya duduk sama imam yang berdiri. Jadi yang paling apa namanya? Yang paling diprioritaskan itu adalah yang sempurna dulu, yang sempurna dulu. Tetapi ndak ada, Pak. Semuanya gak iso ngaji kabeh, Pak. Gak iso ngaji kabeh. Ono ya wong sing longgo iku mau, Pak. Ono ya wong lungguh baru boleh ya. Tapi kalau sama-sama masih ada yang menggantikan dari apa namanya jamaah itu lebih baik yang berdiri ya. Lebih tua ya Pak, itu kiyaine Pak, kiyaine Pak. Ya. Yo wis gak apa Pak. Ya lebih afdolnya yang berdiri ya. Karena apa? Karena sholat jamaah itu ngadeg niku rukun apa sunah? Rukun apa sunnah? Rukun, ya, rukun. Salat wajib itu rukunnya ngadeg, wajib hukumnya berdiri. Ya. Lupa kok masih ada Pak orang sholat? Nah, itu kan berarti ada uzur. Ya. Uzur berarti dia ada uzur itu, sehingga yang lebih baik adalah orang yang tidak uzur. Ya. Terus Mbak Ning napa wau? Napa wau? Oke, untuk imam ya, untuk imam ini Pak, imam apa namanya
doa, gitu. Doa Pak. Ini kan jamaahnya kan perempuan semua, terus kemudian atau mungkin ini bunyai ini wedok ya Pak. Lanang-lanange kan harus dibunyai ya Pak. Dadi sing donga sing iso donga ya perempuan gitu ya. Kula tingali nggih teng pondok-pondok niku nggih ngoten. Jadi tabarukane bunyai-bunyai sing donga kita sing nyamini. Memang apa namanya lebih baiknya ya yang membacakan doa yang laki-laki, yang lebih baiknya. Tapi kalau memang apa namanya ada alasan khusus ya, ada alasan khusus yang lebih sepuh, yang lebih alim dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian masih ditolerir. Utamanya kalau di Indonesia itu beda Bu dengan yang ada di Arab. Lupa kok ngono Islam kok beda antara Indonesia dan Arab. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena ininya beda. Secara apa namanya kondisinya itu beda, tidak bisa disamakan. Sama halnya dengan sholat jamaah tadi itu. Kenapa kok Rasulullah itu ya saat itu kondisinya seperti itu, ya tidak aman untuk jamaah di masjid itu, ya sehingga lebih baik di rumah untuk perempuan. Kalau laki-laki karena memang penggerak dakwah maka laki-laki tetap wajib, tidak boleh menyerah dengan kondisi seperti itu. Sehingga ya apa di Indonesia itu masih tidak apa-apa, masih sing donga sing perempuan, pengajian karena bunyainya perempuan, yang doa perempuan ya. Tapi ya yang lebih baik itu adalah yang laki-laki. Kalau memang masih ada laki-laki. Kenapa sih kok tidak boleh perempuan? Ya itu tadi, perempuan sama laki-laki itu bukan mahramnya. Swara itu termasuk aurat, suara itu masih aurat. Tapi di Indonesia beda lagi sudah ya. Beda lagi. Kenapa? Ya itu tadi. Ya. Suaranya perempuan di Indonesia itu sudah tidak aurat lagi kan. Kecuali khusus sholat itu harus tetap masih dikatakan suaranya perempuan itu masih aurat. Kenapa? Karena sudah bersama-sama udah ya. Tetap lebih baik yang laki-laki Bu. Tetap yang laki-laki, kecuali kalau memang pengajian ibu-ibu terus masih ono laki-laki karena memang majelisnya ibu-ibu sampai melok-melok, lanang-lanang kok melok-melok, sing donga perempuan ya tidak masalah.